tidak menyia-nyiakan waktu untuk mendapat Tak kecamatan terus belang di sana. Oh, santai. Santai. Men, orang mau. Mania di Battle Fishing kali ini, Aura sebagai tim pembuat kue akan melawan tim pengrajin mandau. Yang mana ya? Ada yang menggunakan teknik mancing di menggunakan ikan alpaka. Masih mau sembilan akang kan terus paling ngatek telung dino mentok. Ngatek seminggu. Langsung saja kita saksikan kemampuan kedua tim menaklukkan predator-predator penghuni sungai Kalimantan Tengah. Siapa predator tuh? Resmatnya hanya berfungsi Pak Ridwan, saya jadiin co-host ya. Jangan Pak, Nanti sambil mengondisikan saya pakai HP. bocor. Yang pakai laptop siapa? Yang pakai komputer? Bawa apa emang? Mbak Ika, Dalam pakai komputer, pakai laptop atau pakai HP? ngagem HP Pak Niki. Yang pakai Saya laptop. pakai laptop saya. Udah direkam. Pak Ade jadi co-host juga ya. Nanti kalau ada yang bocor-bocor. Untuk indah pada ikan predator ini. Untuk Iya, mendapatkan Kang. ukuran bisa mencapai 40 cm, ikan kerandang membutuhkan waktu Buku bocor ditembel, Pak. Bu Halimah sudah terekam. Nah, nanti lihat di YouTube ya. Mancing Mania Strike Back. Oke nah, terus mantep amit yo ning BDW. Aku ngerti koran OBS. Salah satu iki. Jangan tebar pesona, nanti dilihat di YouTube. Iya dong. Lagi entuk. Kerjaan Pak Ade itulah. Enak kok. Lah iya maksudnya wis mantep toh. Beto, Pola Buding versus Pak Ketu. Pak Fahmi nak WA nang grup Madin kene. Lurus. Basa. Tapi nak WA nang grup Madin tetel. Jarang basa. Wis sering anyel karo komputer paling. Kang, Mbak. Table. Oh, tapi Pak Ketu kelihatan benar tuh pembunuh berdarah dingin dari tatapan matanya. oh, Jawa kayak dia. Nang komputer langsung ngapain? Wis sering. Oh, tambah. Ngenteni 15 menit. Iki kalau tekan semenit tambahan ditambahi kor. Pesertane gara-gara wedok tok masa we. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf Bu Dini, warahmatullahi saya wabarakatuh. izin off cam J. Oh ya, silakan Bu Ika ya. Bu Hesti Bu. Oh Bu Hesti, silakan Mohon Bu maaf Hesti. sedang kurang sehat. Oke, silakan Bu Hesti. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan untuk sesi webinar pada minggu hari ini ya. Nanti untuk ini masih 23 orang ya, banyak yang long weekend kayaknya ya. Makanya tadi saya minta ya udah waktunya nggak usah full karena teman-teman juga pasti mau berlibur dengan keluarga. Dan beberapa ada yang sakit Bu. Oh ada yang sakit ya. Hujan setelah panas melanda, hujan tiba.
Oke, Pancaroba. baik. Pancaroba, iya. Nah, nanti apa sih namanya? eh eh, yang ketua penanggung jawab ya nanti Pak Ridwan ya, Pak siapa PJ-nya nanti tolong di apa? Bukan saya, Bu. Pak siapa yang PJ-nya? Pak siapa PJ di Pak kelas? Tola, Bu. Pak Tola Oh, Pak Budi. Tola ya. Nah, Pak Tola Ah, nanti tolong daftar hadirnya ya dibuatkan dalam bentuk Excel. Jadi kita tahu yang hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah peralihan tatap maya kita yang terakhir ya. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan bersama. Yang pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru ketika mengaplikasikan satu metode pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti kita minta tolong ada beberapa teman yang jadi sukarelawan untuk berbagi pengalaman dengan kita bersama-sama bagaimana Bapak dan Ibu mengelola satu desain pembelajaran di sekolahnya. Nah, kemudian kendala-kendalanya apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan di sini bagaimana kita bisa memperbaiki kendala-kendala itu, ya. Nah, kemudian yang kedua di akhir nanti kita akan berdiskusi sedikit ya untuk yang UAS. Artinya mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah mulai melakukan mini research, masih ada kendala dalam mini research, masih ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kita akan diskusi di setengah jam terakhir nanti. Oke ya, baik Bapak Ibu, kita sampai jam 3 saja, supaya nanti jam 3 ke atas masih bisa beristirahat, melanjutkan istirahatnya karena liburnya cukup panjang ya, dan sore hari ini kita harus kuliah tatap maya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk yang pertama kita akan bahas tentang apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh guru ketika mengaplikasikan desain pembelajaran PAI. Ya, terserah apakah nanti pembelajaran itu didesain dengan menggunakan teknologi informasi atau misalnya teman-teman masih menggunakan metode yang konvensional karena memang di tempat mengajarnya teman-teman itu mungkin agak sulit dalam tanda kutip ketika guru harus mengaplikasikan metode satu desain pembelajaran berbasis IT ya. Baik, silakan yang mau jadi relawan pada siang hari ini siapa? Ditunjuk atau menunjuk tangan? Saya Bu, coba Bu. Silakan Bu Halimah. Ya, silakan Bu Halimah. Saya sedikit mau berbagi pengalaman. Ini ya kendala ya juga pengalaman. Kebetulan emang MA kami itu baru berjalan 3 tahun, MA baru, MA Nur Futuhiya itu baru berjalan 3 tahun ya. Yang pasti sarana dan prasarananya belum memadai untuk berbasis teknologi, itu satu kendalanya. Kedua, karena siswa kami peserta didiknya itu ada yang dari pondok pesantren, ada yang di luar pondok pesantren. Mereka yang di luar pondok pesantren memang bisa bawa gadget ke sekolah bila diperlukan gitu. Tapi yang dari pondok pesantren itu pure memang anak MA belum diizinkan untuk membawa gadget. Jadi pernah karena tahu semester kemarin kami belajar dengan Pak Pakih tentang Google Classroom, saya mencoba untuk memakai media tersebut untuk Google Classroom. Ya kendalanya di situ Bu. Mereka yang pakai gadget ya bisa mengikuti gitu, bisa paham, tapi yang enggak ini agak terkendala seperti itu Bu. Jadi memang prasarana dan sarana di sekolah itu juga menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa terlepaskan ketika kita memang ingin membuat pembelajaran dengan sistem digital gitu. Sementara kalau sistemnya masih konvensional, yang masih ceramah segala macam, siswa ini kalau kita nggak menarik dengan ceritanya, ya kadang
banyak malah tidur gitu. Jadi seolah-olah kayaknya cerita kita itu meninak bobokkan mereka untuk tidak fokus gitu. Terus kadang hanya beberapa persen saja mata pelajaran itu yang sampai, kemudian yang lainnya itu mereka lebih banyak kecurhat daripada eh, inti dari pembelajaran itu sendiri. Itu sih yang saya alami. Oke, baik. Terima kasih Bu Halimah. Jadi permasalahan Bu Halimah adalah ketika mau menerapkan satu metode pembelajaran itu adalah sarana ya, sarana tidak Iya, ada iya. yang masih Belum. kurang. Kemudian ada lagi sebenarnya permasalahannya itu adalah adanya kebijakan dari sekolah ya. Artinya Iya. kan tidak, meskipun mungkin sarana itu ada, bisa dilengkapi oleh orang tua, tapi ada kebijakan dari sekolah yang tidak mengizinkan anak-anak itu untuk membawa gadget yang mungkin ya bisa digunakan oleh guru untuk menjadi salah satu alat bantu ketika dalam proses pembelajaran. Nah, Bukan itu sekolah, Bu, pondok pesantren ya. ya Karena pondok anak-anak yang pesantren ya. separuh pesantren, separuh yang non pesantren. Oke, jadi berbeda ya kelasnya ya, kelas pesantren dengan non pesantren. Itu karena justru itu satu kelas, Bu. Jadi di dalam Oh, satu kelas satu itu kelas. ada anak yang dari pondok, ada yang tidak gitu. Itu yang buat kita Oke, kendalanya di situ. ya ya ya. Oh, baik-baik. Jadi di dalam satu kelas itu ada yang dari pondok, ada yang tidak ya. Itu jadi masalah. Di masalah di sana. Jadi anak-anak ada yang memang mereka sudah Membawa. terbiasa ya dengan gadget, kemudian mereka bisa menggunakan itu sebagai Iya. alat bantu, tapi ada yang dari pesantren yang tidak boleh ya karena mereka berasrama ya. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, itu dia permasalahannya. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang lain dengan permasalahan serupa atau mungkin eh, ada cara yang bisa kita lakukan sebagai guru ketika berhadapan dengan kasus seperti ini. Ada yang mau mewakili untuk memberikan solusi. Kira-kira seperti apa? Kalau setengah-setengahnya, setengah boleh, setengah enggak gitu. Nanti kalau Bu Halimah mau menggunakan kayak tadi ya Google Meet atau misalnya anak-anak diberikan materi lewat apa namanya WA gitu ya, atau misalnya kita merancang satu platform, bukan platform, satu apa sih namanya? Desain pembelajaran. Nah, ya, satu desain pembelajaran berbasis IT, mungkin setengahnya bisa, setengahnya enggak. Karena Iya. tadi ada di kelas sebelah itu ada guru yang bisa mendesain satu apa sih, bukan website ya, tapi apa istilahnya itu. Jadi bisa membangun satu model apa namanya media pembelajaran yang bisa di-download oleh anak, di dalamnya ada materi-materi gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Tetapi ada siswa-siswa tertentu yang tidak mungkin bisa menggunakan itu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh guru kalau seperti ini? Tetap dengan pembelajaran konvensional atau bagaimana? Siapa? Pak Awaludin. Nah, Pak Awaludin. Coba Pak Awaludin. Kira-kira gimana Pak Awaludin? Mana Pak Awaludin? Kira-kira apa yang Ibu bisa pertanyaannya kita itu lakukan? tadi dari belakang ngambil minum. Oh, oke. Ya, tadi Ibu Halimah ada ada siswanya yang boleh menggunakan gadget ya, dan ada yang tidak. Sementara Bu Halimah ingin menerapkan satu metode pembelajaran yang berbeda yang tidak dalam bentuk pembelajaran ceramah. Nah, kalau Pak Awaludin punya pengalaman nggak dengan kondisi seperti ini? Atau ada misalnya Kalau menurut saya metode pembelajaran apa saja Ibu tergantung situasi.
di kelasnya siswa. Kalau di perkampungan contohnya di pelosok tentu tidak mendukung dengan pembelajaran digital. Kalau anak-anak sudah memang di perkotaan atau lain sebagainya yang siswanya akrab dengan media digital, ya kita terapkan media digital. Tapi selama ini pembelajaran yang berjalan kan lebih banyak tradisional, Ibu, sistem ceramah, apalagi kalau ada yang backgroundnya di pesantren. Cuma masalahnya di pesantren ketika itu dilakukan ceramah, itu anak-anaknya banyak yang tidur gitu loh Pak. Nah kira-kira apa Pak? Ada solusi biasanya di pesantren dibatasi Bu untuk santri untuk tidak memegang HP. Ya betul. Anak saya juga di pesantren soalnya sama sekali nggak boleh menggunakan HP. Nggak boleh. Ya. Paling hanya gurunya yang menggunakan dengan cara nonton bersama lewat digital pembelajaran. Oke. Nah itu barangkali ya yang bisa dilakukan oleh guru. Artinya tidak semua anak boleh memegang memegang gadget, memegang handphone. Tapi gurunya kan bisa. Artinya gurunya bisa. Nah artinya apa? Guru bisa membantu siswa, memandu siswa untuk menggunakan media yang dimiliki oleh guru sebagai media pembelajaran. Ya, nah saya beberapa hari yang lalu, saya kebetulan sedang dalam satu riset ya, mengembangkan satu model pembelajaran yang kita sebut dengan klik. Klik itu adalah bagaimana guru itu bisa memandu siswa untuk belajar secara merdeka. Jadi kita mendukung merdeka belajar. Jadi dengan klik itu maka siswa itu akan diajak untuk belajar sesuai dengan passionnya. Nah, salah satu hal yang kita diskusikan ketika itu adalah bahwa pada saat ini ya guru-guru itu lebih banyak guru yang saat ini itu dalam posisinya mengganggu siswa belajar. Ya, dalam diskusi itu artinya ini sebuah fenomena. Kemudian kita bertanya, guru yang mengganggu itu yang seperti apa? Guru yang mengganggu itu adalah guru yang mengajar. Jadi ternyata saat ini anak-anak itu tidak terlalu suka ketika guru itu mengajar. Kenapa? Karena sumber belajar di sekeliling mereka itu banyak. Ya, sama seperti saya tidak suka, mungkin Bapak Ibu tidak suka ketika saya mengajar. Kita lebih banyak akan lebih suka ketika itu berdiskusi, kita memecahkan kasus. Kenapa? Karena sama dengan kita, anak-anak itu nggak suka ketika guru mengajar. Kenapa? Karena guru mengajar dengan batasan-batasannya. Sementara anak-anak sudah memiliki sumber belajar yang luar biasa banyak tanpa batas. Nah, jadi guru dalam tanda kutip itu dilarang mengganggu siswanya. Jadi guru itu tidak boleh hanya mengajar saja seperti dulu. Ya, hanya mengajar dengan pengetahuan sebatas pengetahuan yang dimiliki oleh guru dan buku paket yang digunakan oleh gurunya. Nah, terus apa dong fungsinya guru saat ini? Itu dikatakan bahwa di zaman ini guru itu berfungsi sebagai fasilitator. Jadi guru itu menjaga anak-anak untuk memperoleh sumber-sumber belajar yang banyak bertebaran ya di dunia maya. Ya, tidak di dunia maya, di sekitar mereka juga kan banyak sumber belajar. Artinya ada perpustakaan, ya anak-anak bisa membaca di perpustakaan. Jadi guru jangan sampai menjadi pengganggu dalam tanda kutip ketika guru hanya mengajar dengan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi kita jadilah fasilitator. Kita fasilitasi anak-anak itu untuk mengejar ilmu yang mereka butuhkan dan mereka senangi. Ya, jadi ajak anak-anak itu bagaimana caranya supaya mereka itu mau belajar sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan sesuatu yang mereka senangi. Nah, tapi guru juga harus bisa membuat mata pelajaran kita menjadi mata pelajaran yang disenangi. Jadi jangan sampai kita bilang, ya pelajaran saya nggak disenangi dong Bu. Ya enggak. Ya, buat anak-anak itu senang dengan pelajaran kita, sehingga kemudian mereka juga mencari bahan-bahan belajar yang banyak di luar.
Ya, jadi jangan hanya kita menceritakan isi dari buku paket, ya, tapi suruh anak-anak itu untuk belajar, cari di luar, ya, di perpustakaan, di koran, di mana yang anak-anak itu bisa belajar mengembangkan apa yang ide-ide pembelajaran yang sedang kita buat, ya. Nah, seperti itu katanya. Terserah teman-teman suka atau tidak, ya setuju atau tidak. Tapi kita sampai kemarin sampai begitu. Jadi ternyata guru itu kalau ngajar itu dia ganggu anak yang sedang mencari sumber belajar yang banyak itu. Kemudian kita berikan mereka batasan-batasan, ya. Jadi nanti teman-teman juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Anak itu nggak suka ketika kita hanya mengajarkan hal-hal yang menurut mereka tuh sederhana. Karena apa? Yang mereka baca di luar itu sudah sangat banyak. Ya. Nah, jadi tadi kalau Bu Halimah, misalnya anak-anak tidak boleh membawa gadget, tapi Ibu kan bisa. Kemudian kita membimbing siswa bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber belajar yang banyak itu. Ya, kita menjadi fasilitator. Tidak semua sumber belajar dari guru sekarang. Ya. Karena sumber belajar di mana-mana itu banyak. Jadi kita menyebutnya itu klik. Sekali klik aja anak-anak itu bisa belajar banyak hal. Ya. Nah, yang dilakukan oleh guru adalah membatasi. Jadi kita mengajarkan kepada mereka itu bagaimana etika ketika anak-anak itu menggunakan teknologi informasi. Nah, ini rambu-rambu ini yang harus diajarkan oleh guru kepada siswanya. Banyak materi yang bertebaran di luar sana. Artinya mereka bebas untuk mencari berbagai referensi, ya. Tapi guru harus mengajarkan etikanya, artinya apa yang boleh dibuka, apa yang tidak boleh dibuka, apa yang boleh dibaca, apa yang tidak boleh dibaca, ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh guru? Berdiskusi dengan anak-anak dengan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga nanti satu kelas itu mereka dapat cerita dari temannya, ya. Tidak semua orang bisa mengakses satu informasi. Nanti temannya itu kemudian akan berbagi dengan teman sekelasnya bahwa dia dapat informasi ini loh. Ya, itu sekarang trennya pendidikan. Ya, dengan Merdeka Belajar seperti itu. Anak-anak tuh boleh, misalnya dengan Bu Halimah, Ibu bikin desain pembelajaran bahwa anak-anak itu baru bisa memahami materi Ibu itu dalam 6 minggu. Tapi ternyata anak-anak bisa memahami itu dalam 3 minggu. 3 minggu lagi mereka ngapain? Nah, itu dia. Kita kasih mereka enrichment, pengayaan. Silahkan kalian baca. Ya, yang 6 minggu itu adalah tujuan instruksional instruksional yang sudah kita rancang. Mereka harus memahami ini dalam 6 minggu. Ternyata 3 minggu mereka sudah paham. Mereka boleh kemudian menambah pengetahuannya di 3 minggu yang lain. Ya, jadi anak-anak itu bisa bicara hal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ada di buku paket yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, dengan sumber belajar yang luar biasa banyak. Kayak nanti Ibu bisa begitu. Ibu hanya ini loh ada ternyata di internet ada ini. Kemudian ada loh buku dia juga cerita tentang itu. Tapi itu kan pasti kalau di buku yang dibahas tentu sangat luas. Nah, Ibu bisa misalnya buku itu kita kasih ke kelompok-kelompok. Setiap kelompok bahas satu buku kan bisa. Kemudian mereka bertukar informasi gitu. Sehingga kemudian pengajaran itu akan menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena anak-anak tidak hanya kemudian mengulang apa yang ada di dalam buku paket, tapi enrichment. Mereka dapat pengayaan dari temannya, ya, dari temannya yang juga bercerita tentang hal yang baru. Nah, begitu, Bapak Ibu. Itu kan ini kita kan baru ya, baru mengembangkan satu pemikiran ini.
bahwa guru itu seharusnya hanya menjadi fasilitator saja, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Ya. Dan yang harus diajarkan guru itu yaitu etika ketika mereka menggunakan teknologi informasi. Ya. Mereka tuh lebih senang praktek loh, Bu, karena kebetulan saya ngajarnya ekonomi. Jadi kalau diajak untuk jualan, untuk buat apa produk yang keren itu lebih, yuk Bu kita jualan Bu, di mana Bu gitu. Lebih tertarik seperti itu. Terus sama diskusi. Biasanya saya gini, materinya apa, saya buat topiknya. Nah, kalian diskusi karena setiap dalam pemikiran kalian tuh meskipun itu judulnya sama, pasti kalian kan punya pandangan tersendiri, punya jawaban tersendiri. Biasanya seperti itu yang akhirnya jadi rame seru tuh seperti itu, Bu. Kalau dia mendengarkan kita aja, dia malah tidur. Benar. Benar, apalagi ya ekonomi sekarang gitu. Ibu belajar ngajarin tentang prinsip ekonomi, tentang hukum ekonomi, mereka udah nggak mau dengar, tapi mereka mau lihat hukum ekonomi itu dalam dunia nyata seperti apa sih gitu ya. Pemasaran itu seperti apa caranya, teknik pemasaran itu jual barang ke orang lain tuh yang kayak mana sih gayanya, mereka tuh punya passion sendiri gitu. Iya, betul. Jadi seru emang Bu, seru. Mereka lebih senang langsung terjun langsung karena ya, menurut mereka teori mah bisa mereka klik lihat langsung mereka bisain. Tapi kalau praktek kan harus punya teknik-teknik tersendiri. Iya, iya, iya memang seperti itu ya. Mengajar anak-anak sekarang udah generasi alpha ya. Gen Z aja kita kadang-kadang susah mengejarnya. Nah, sekarang udah generasi alpha yang ketika mereka lahir itu ya, ketika mereka lahir tuh mereka sudah lahir dengan internet ya. Makanya klik ya. Jadi kalau kita ngajarin ini dihafal, mereka udah nggak mau ngafal. Ya, itu mereka seneng diskusi. Ya, memecahkan masalah. Nah, itu jadi Bu Halimah sudah sudah bagus, artinya kemudian membuat mata pelajaran kita menjadi mata pelajaran yang dicintai oleh anak-anak, kemudian mereka juga punya passion di sana. Nah, jadi semua mata pelajaran itu bisa menjadi satu mata pelajaran yang dicintai oleh anak-anak, menjadi mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak. Ketika kita bisa mengemasnya itu menjadi satu pembelajaran yang menarik. Ya, baik. Terima kasih Bu Halimah. Nah, teman-teman yang lain silakan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Aziz. Ya, kebetulan untuk di SD itu saya itu membantu yang PNS PAI ya. Kadangkala itu beliau itu menggunakan yang konvensional. Artinya ya LKS-nya itu dihabiskan dan anak-anak kadang-kadang itu sampai bosan itu. Ya pernah satu kemarin itu saya menggunakan untuk bab Al-Ma'un itu kan sekolah itu ada bantuan Chromebook gitu. Ya itu saya manfaatkan dan ada internet di sekolah. Itu saya suruh buka anak-anak Qurano.com dan itu sangat membantu mereka ya mendengarkan Al-Qur'annya dan nanti mempraktekkan itu mereka senang sekali Bu. Ya, memang langsung tahu itu mengaktifkan internetnya, menghidupkan Chromebook-nya itu sangat cepat sekali anak-anak. Itu Bu ya. Memang betul karena ini mereka itu sudah pada generasi alpha itu sudah paham sekali dengan gadget di rumah itu. Jadi mereka itu sangat suka untuk belajar yang seperti itu. Iya, terima kasih Pak Aziz. Iya, memang seperti itu anak-anak. Jadi mereka cepat, bahkan kita aja nggak tahu caranya. Mereka udah tahu gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang ngajar, kalau misalnya ada yang ngajar matematik, kalau dulu matematik takut anaknya. Sekarang enggak. Matematik itu bisa menjadi hal yang kemudian dianggap gampang aja gitu. Kenapa? Karena sekarang di AI ya, era AI sekarang ini ada satu
bukan website, aplikasi ya. Ada satu aplikasi yang kita foto aja soal, itu keluar loh jawabannya. Artinya apa sih yang menakutkan sekarang? Ya, anak-anak tuh bisa. Jadi matematik itu udah nggak bikin mereka itu harus harus susah banget. Enggak, foto aja. Foto itu keluar jawabannya dengan langkah-langkahnya. Persis sama dengan yang diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi kita misalnya ada teman-teman yang dulu guru matematik killer, anak-anak takut, sekarang nggak takut mereka. Ya, nggak ada PR yang nggak bisa mereka kerjain. Kita foto aja, foto, jawabannya ada. Nah, jadi kreativitas guru yang dituntut saat ini, ya seperti Pak Aziz tadi, dibuka itu, kemudian diminta anak-anak untuk mengikuti. Pasti beragam di sana, lebih lebih banyak ya Pak Aziz ya, sehingga anak-anak lebih suka. Mereka mengeksplor sendiri, Bu. Nah, mereka mengeksplor sendiri. Jadi guru tidak ngajar kan, guru memberikan batasan-batasannya. Jadi yang dieksplor itu adalah kamu hanya boleh buka yang ini gitu kan, nggak boleh buka yang lain. Nah, bahkan ada kalau yang di tingkat aliyah, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang itu kita bisa merangsang anak-anak itu supaya mau belajar itu dengan mereka itu bisa memperoleh sertifikat. Ya, ini teman-teman misalnya kayak Bu Halimah, ada yang belajar ekonomi, itu ada sertifikat internasional yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional itu secara free, bisa diakses oleh anak-anak, mereka ambil kursus di sana 1 bulan mereka dapat sertifikat internasional dan itu diakui. Ya, jadi ada sekolah-sekolah tertentu misalnya kayak ekonomi misalnya ya, ada misalnya, dan yang mengeluarkan sertifikat itu juga universitas yang bagus. Ada Harvard ya, Harvard itu mengeluarkan sertifikat itu untuk anak SMA. Bapak Ibu boleh berselancar ya, mencari. Jadi anak-anak kalau kamu mau bisa menguasai ini, kamu boleh mendapatkan sertifikat. Banyak sekali sertifikat yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di luar negeri. Dari kalau yang MTI gitu juga ada. Itu dia khusus ke komputer. Ada yang misalnya Bapak Ibu nanti kalau yang mengajar yang ilmu-ilmu sosial ya, yang humaniora itu nanti anak-anak boleh misalnya mengambil sertifikat internasional itu untuk komunikasi misalnya. Mereka belajar tuh komunikasi. Kursus selama 1 bulan, kemudian nanti di akhir mereka ada uji kompetensi dan mereka boleh mendapatkan sertifikat itu. Jadi kita merangsang anak-anak itu supaya mereka tertarik dengan pelajaran kita. Ini loh Bapak ajarin dulu nih, terus nanti kalian bisa dapat sertifikat itu secara free dari universitas yang ternama. Jadi ada yang berbayar, ada yang free. Ya, nah ini bisa kita jadikan sebagai salah satu cara supaya anak-anak suka dengan pelajaran kita. Supaya ketika kita mengajar, pelajaran kita adalah pelajaran yang anak-anak tuh bahagia ketika belajar dengan kita. Mereka senang, bahagia ketika belajar fikih misalnya. Karena apa? Bisa jadi kayak di universitas di King Abdul Aziz itu ya, saya nggak tahu. Barangkali mereka ada menyediakan satu sertifikat kursus. Jadi anak-anak boleh ambil. Ada yang kursus itu cuma 15 hari, itu kan levelnya masih rendah. Tapi nanti kalau yang udah advance-nya mungkin 1 bulan, mereka harus kursus selama 1 bulan, boleh mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu boleh cari, kemudian ajak anak-anak itu untuk memperoleh itu, untuk enrichment mereka. Kalau hanya nilai dari Bapak Ibu kan yang yang bisa menjawab pertanyaan semuanya bisa dapat 9, dapat 10. Tapi ketika sertifikat itu ada lembaga luar sekolah yang kemudian memberikan mereka sebuah penghargaan. Dan itu menjadi satu hal, salah satu hal mungkin ya,
yang bisa memacu anak-anak itu untuk belajar. Nanti coba Bapak Ibu cari ya, cari nanti di beberapa universitas itu ada platform juga, lupa saya nama-nama platformnya. Nanti Bapak Ibu nanti saya coba share ya di apa namanya di grup. Jadi ada beberapa platform yang kemudian menawarkan kepada anak-anak tingkat SMA, kalau kalau apa yang masih apa namanya ibtidaiyah nggak bisa, yang MTS juga enggak, MA itu mereka mulai tawarkan itu. Anak-anak boleh mendapatkan sertifikat. Ya, saya nggak tahu, jangan-jangan sebenarnya Iqra atau membaca Al-Quran itu ada loh sertifikatnya secara internasional. Jadi anak-anak bisa mendapatkan itu. Ya, karena itu banyak sekali ditawarkan oleh berbagai platform. Ada yang berbayar, kalau berbayar itu 1 juta dari MTA gitu, mereka berbayar. Kalau mereka mau mendapatkan sertifikatnya itu sertifikat yang resmi itu bayar 1 juta. Tapi kalau tidak, itu kita tetap dianggap telah memenuhi sebagai orang yang memiliki sertifikat itu, tapi yang diberikan kepada kita itu bukan yang asli, tapi sampel. Tapi anak-anak juga seneng. Jadi ada tulisan di sana sampel. Ya, Bapak Ibu boleh nanti berselancar cari sertifikat-sertifikat yang lain yang mungkin bisa kita tawarkan kepada anak-anak. Ya, dan itu enrichment. Artinya itu benar-benar tuh memperkaya anak-anak, belajar lagi yang banyak, belajar lagi yang banyak, tidak hanya apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman siapa lagi yang mau berbagi? Kira-kira apa sih kendala-kendala ketika guru PAI itu harus mengaplikasikan satu metode pembelajaran di sekolahnya? Siapa? Pak Ridwan? Ya, Bu. Baik Bu, kalau saya kan ngajar di pondok pesantren ya Bu. Biasanya di kelas dasar itu kelas santri yang baru masuk. Biasanya diajarkan di situ materi bacaan Quran sama pegon, dan juga di situ ada materi akhlakul karimah, dan situ sudah ada pedomannya buku seperti itu. Nah, kalau saya biasanya biar anak itu tidak terlalu monoton, ya tidak hanya ceramah saja, tapi kita pertama, kalau saya biasanya ngobrol dulu, diskusi dulu dengan anak-anak seperti semi musyawarah lah seperti itu. Ngobrol bagaimana tentang pembahasan ini, dan nanti ketika akhlakul karimah terus dibahas oleh kita bareng-bareng. Kemudian setelah itu kita mensimulasikannya. Contoh misalnya cara jalan yang baik, ya, praktek jalan yang baik, lewat yang baik gimana? Nanti Mas Soleh tolong masnya ke sini, atau si A si B tolong suruh maju gitu kan. Terus mempraktekkan. Nah, nanti dilihat sama teman-temannya, nanti gantian. Nah, nanti itu dibikin seperti itu. Dan setelah itu materi disampaikan ya, setelah materi disampaikan, setelah ada simulasi, kemudian juga ada evaluasi ya, caranya kita mungkin bikin seperti semacam cerdas cermat, bikin kuis atau apalah ya. gitulah. Biar seru. Jadi silakan bikin kelompok berapa orang. Nah, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan mengenai akhlak karimah, kemudian dijawab, dan di situ ya mulai seru gitu, rame gitu anaknya, dan ketika ditanya ulang lagi, dievaluasi lagi, dan alhamdulillah ya lumayan bisa memahami, dan juga tidak hanya memahami saja tapi bisa mempraktekkan hal tersebut. Kalau pengalaman saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Jadi teman-teman banyak ya yang bisa kita lakukan. Ketika pun kita tidak bisa menggunakan teknologi informasi secara penuh gitu ya, ternyata banyak metode pembelajaran yang bisa didesain oleh guru sehingga PAI ya itu menjadi satu pelajaran yang disukain oleh anak-anak. Yaitu tadi lewat praktek, kemudian ada kuis ya, oleh Pak Ridwan tadi. Jadi ada prakteknya, langsung dipraktekkan. Kemudian supaya anak-anak nggak bosen dikasih kuis. Ya. Terus ada lagi kalau misalnya
tidak ada kuis, bisa apa namanya, guru-guru itu bisa merancang satu ice breaking ya, untuk kembali menimbulkan motivasi anak-anak. Ya biasanya saya juga ada kasih tepuk-tepuk apa gitu. Ya, iya betul. Ya, jadi ada satu penelitian tentang otak ya, tentang brain, tentang otak manusia itu, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa anak-anak itu ternyata hanya bisa fokus pada satu ketika mendengarkan satu materi itu hanya 10 menit. 10 itu sudah lama banget. Ya. Begitu sudah 10 menit mereka tuh udah nggak kemana-mana itu. Nah, itu dia ice breaking, tepuk-tepuk. Atau misalnya apa namanya, guru gelombang suaranya nanti dibedain ya. Awalnya pelan, tiba-tiba agak kenceng sehingga anak-anak bangun lagi, fokus lagi gitu kan. Atau yaitu tepuk, atau misalnya bisa juga yel-yel ya. Saya lihat tuh motivator itu ya, kebetulan saya mendampingi beberapa kali teman-teman jadi motivator, itu sebelum masuk kelas, atau misalnya kalau teman-teman bisa di awal semester, itu punya yel-yel sendiri untuk mata pelajarannya. Misalnya untuk ikro, apa gitu. Jadi kalau Bapak sebut ikro, nanti teman-teman nyebutnya yes, yes, yes. Jadi kalau udah mulai pada meleng, udah gini-gini kan, guru-guru itu tiba-tiba ikro, yes, yes, yes. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru, ya, ya, terutama untuk kelas rendah. Tapi begitu teman-teman mengajar di kelas yang udah MA, itu yel-yel udah nggak laku. Yang ada teman-teman diketawain, apaan sih kayak bocah aja katanya. Harus ada lagi metode yang lain yang dilakukan oleh guru. Jadi yel-yel kalau SD, kalau anak kelas rendah seneng banget ya, sampai kelas 6 tuh masih bisa. SMP mungkin masih bisa dalam bentuk yel yang lebih agak ke remaja-remajaan lah gitu ya. Tapi kalau SMA udah nggak laku itu. Ya, harus ada. Iya, harus ada teknik lagi gitu untuk memancing mereka. Itu lebih ke ini Bu, kita nyindir dikit tentang masalah pribadi, yang ini sukaan sama ini suka sama kita suka sendiri-sendiri. Itu kayak gitu. Mulai semangat, ya itu. Nanti baru dibalikin lagi ke pelajaran, itu lebih seneng itu Bu. Iya, jadi kalau di SMA itu kita udah mulai jadi temen ya. Harus jadi temen. Artinya memang guru itu kemudian harus mengenal anak siswanya. Jadi tahu tuh si Anu suka sama si ini. Kalau ibu-ibu biasanya itu. Iya Bu. Biar agak kepo dikit Bu. Iya betul. Itu kalau anak SMA. Jadi kalau gurunya terlalu ngajar banget di SMA itu anak-anak nggak suka. Malah jadi laku Bu. Iya betul. Jadi jadi teman. Benar-benar jadi teman. Ya supaya anak-anak curhat. Alhamdulillah benar malah. Betul. Jadi kalau dengan anak SMA itu katanya, kalau mereka suka, jadi guru itu menjadi guru yang guru yang dicintai ya. Guru yang ditunggu itu adalah ketika anak-anak bertanya, kok gurunya nggak datang ya? Atau tiba-tiba anaknya nanya, Bu, ibu nggak hadir nih gitu. Nah itu berarti kita adalah guru yang memang disukai oleh muridnya. Tapi kalau anaknya ya syukur deh ibunya nggak datang ya. Itu kita tidak bisa menjadi guru yang diharapkan oleh siswa. Ya itu SMA. Jadi teman-teman karena ini kan beragam ya. Ada yang dari MI, ada yang MTS, ada yang SMA. Nah ini kita bisa coba berbagi pengalaman. Ya di SMA seperti itu, di SD nggak bisa. Anak SD jadiin temen, dia ngelunjak, ya. Anak SD harus punya batasan. Nah, yang ngajar SD siapa? Pak Awaludin ngajar SD atau apa, Pak? Diniyah sama di sekolah khusus, Ibu. Nah, oke. Kalau di Diniyah gimana, Pak? Diniyah pasti nggak bisa itu jadi teman. Jadi teman mah mereka keluar semua. Nah, gimana Pak tekniknya kalau di Diniyah? Ya 3M aja Bu, mengasuh, mendidik, mengajar. 3M ya. Mengasuh, mendidik, mengajar. Oke.
Itu gimana itu Pak prakteknya? Ya lebih ke pendekatan aja Bu, pengasuh. Karena kalau teori melulu mereka belum siap ditaruh banyak pengetahuan, lebih banyak keperhatian aja. Itu dinia kelas berapa Pak? 1 sampai 4 Ibu. Oh kelas 1. Ya baru pengenalan sekolah. 1 sampai 4. Iya, kelas 1 itu mereka baru kenal sekolah. Jadi yang harus dilakukan guru itu adalah bagaimana mereka suka aja datang ke sekolah, udah syukur ya Pak. Gak ngambek aja. Ngambek. Iya. Ya mereka harus suka datang ke sekolah. Jadi nggak banyak aturan di dalam kelas itu ya. Banyak mainnya ya Pak, banyak gamesnya. Sehingga mereka kangen lagi sama temennya, mau datang lagi ke sekolah. Ya kalau udah banyak kerjaan, banyak tugas, besok dia nggak datang lagi itu ke sekolahan. Males sekali banyak PR-nya. Apalagi kalau PR nggak dikerjain terus harus disetrap. Waduh, nggak datang itu. Nah, oke. Jadi kalau apa namanya? Kalau dinia seperti itu ya. Nah, kalau Pak Tolabudin, di mana Pak? Ngajarnya Pak? Ngajarnya di pesantren Bu, SMA, ya SMA sama SMP. SMA dengan SMP. Nah, kalau SMP gimana Pak? Tadi kan SMA udah MA ya. Kalau SMP ya ada rata-rata masih berbau SD, jadi masih kenakalannya itu pengendaliannya ya gimana ya, kadang diajak bermain, kadang juga harus agak serius ya, ditegasin. Tapi paling enak itu ngajar orang tua-tua itu. Mana Pak? Yang usianya 8, tua-tua itu ya 60-an, 70-an, itu di apa nurut aja. Paling gini. Nurut ya. Nurut aja. Tidur nih Pak. Iya kan kalau satu minggu sekali kan juga ada ngaji sama ibu-ibu ya, rata-rata usianya 50-an lah, 50-an ke atas. Itu ya enak malah, nggak ada yang lari-lari. Kalau anak SMP itu kadang masih diajar itu makanya izinnya ke WC lama banget. Tapi kalau seusia ibu Halimah itu kan nggak ada yang diajar langsung lari ke WC nggak kembali, nggak ada. Itu pasti ngayal Pak. Tua itu lari-lari Pak, jatuh bapak bopongnya bingung. Iya. Ya, ternyata beda lagi ya Pak ya. Tapi kadang kalau kendalanya itu ya memang basicnya kami pesantrennya itu menerima dari semua kalangan. Ya. Kadang itu ada yang anak baru masuk mondok itu sudah ngajinya sudah lancar. Tapi ada yang benar-benar belum bisa sama sekali ngajinya. Suruh ngucap ain masih nga seperti orang dulu. Sulit. Mungkin kalau beberapa pesantren kan ada yang mengadakan seleksi masuk itu. Kalau tidak hafal sama tidak bisa masuk. Itu enak. Sudah manusia semua yang diajar. Nah, kalau tidak ada seleksi kan macam-macam. Setengah manusia ya Pak. Kendalanya itu kadang tidak meratanya dalam kapasitas anak yang diajar itu kadang juga menjadi kendala. Satu bab mungkin ada anak itu satu pertemuan sudah bisa, tapi ada yang mungkin agak tertinggal itu sampai 5 pertemuan juga belum bisa juga ada. Mungkin tempat teman-teman yang notabene tidak diseleksi masuk ya, pokoknya ada yang daftar masuk ya pasti kendalanya kurang lebih sama. Sama. Ya, tapi itu luar biasa ya Pak. Artinya kita kemudian bisa meluluskan dengan apa namanya
kompetensi Dengan masuk yang tidak sama, kemudian mereka harus sama ketika keluar ya, harus KKM. Kalau kalau nggak lulusnya KKM kan nggak lulus. KKM-nya kan karena birahmatil ustadi. Zaman sekarang kalau tanpa birahmatil ustad, nggak ada yang lulus. Oh, gitu Yang ya. lulus hanya Jadi 3 lah. KKM bener itu nggak ada dong. Yang bener-bener itu KKM karena memang mereka memang kemampuannya sampai di sana. Jarang gitu ya Pak Tolabudin ya. Ya, lebih ke sifat welas asihnya karena memang Allah kan maha welas asih. Oke, jadi kalau yang seperti itu, saya sih nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian guru-guru itu bisa mendesain pembelajaran ya, Pak. Arti kan kita tidak bisa mendesain satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan secara umum, ya. Jadi ini pendekatannya itu benar-benar personal, ya, custom gitu ya, Pak. Setiap anak punya desain pembelajaran sendiri-sendiri, ya begitu ya. Iya. Pak Tolabudin, nanti kan bikin satu RPP itu nggak bisa, ya. Ada RPP umum, tapi nanti setiap anak itu custom RPP-nya, macam-macam. Iya, bukan. Karena memang isinya itu beda-beda. Ibarat tahu itu ada yang isinya bakso, ada yang isinya rebung gitu loh. Lumpia kan ada yang isinya daging, cerdas itu berarti. Ada yang isinya rebung, anakan bambu itu loh. Kalau disamakan kan juga nggak bisa. Iya. Oke, jadi benar-benar itu ya, benar-benar itu Pak Tolabudin harus membuat desain pembelajaran yang custom, yang nggak bisa semua orang itu harus diajari dengan desain yang sama, ya. Kita itu Nah, bisanya hanya sebatas memberikan menciptakan seragamnya, seragam bajunya itu. Kalau untuk seragam desain otaknya itu ya kuasa ilahi, jadi ya berusaha sebisanya. Iya, ini macam-macam ya ternyata masalah di permasalahan, apalagi kalau di pesantren ya. Kalau sekolah negeri kan jelas, artinya mereka harus punya standar awal ketika harus masuk sekolah, tapi pesantren enggak, gitu ya. Oke, silakan Bu Halimah. Kalau pesantren lebih ke ini Bu, bukan melihat usia, tapi melihat kemampuan. Jadi kadang ada yang memang dia sudah SMA, sudah aliyah, ada MTS, tapi masih dikumpulkan dengan yang MI karena memang kemampuan dia sama dengan MI. Ada yang udah MTS, dia bisa sama dengan yang MA atau kuliah karena memang dia kemampuannya sudah sama dengan yang kuliah. Kalau di pesantren itu lebih dikelompokkan kepada itu, ulia, wusto, ulia gitu Bu, kalau di pesantren. Jadi bukan karena usia, tapi karena kemampuan si santri. Oke, jadi tes awalnya untuk tes penempatannya itu ya, apakah mereka itu Dilihat dari kemampuannya gitu. Jadi nggak usia. Kalau usia di pesantren nggak dibatasi. Cuman kemampuan mereka itu akhirnya memilih mereka untuk berada di mana. Menarik ya, menarik sekali. Artinya yang saya bayangkan itu selama ini proses pembelajaran itu bisa kita buat secara general itu karena usia, artinya kan anak-anak usia 7 sampai 12 tahun itu di MI SD gitu kan. Nah, metode pembelajarannya ini karena kita anggap bahwa mereka adalah fase anak-anak. Nah, kemudian SMP di usia 12 sampai 15. Nah, ini model pembelajarannya ini secara psikologis mereka harus diperlakukan seperti ini. Kemudian ketika sudah di atas usia 15 tahun ya, udah masuk ke SMA. Model pembelajarannya sudah mengarah ke model pembelajaran orang dewasa. Kan seperti itu kalau secara teori ya. Kalau itu di sekolah umum, tapi ternyata di pesantren enggak ya. Artinya makanya gini kadang materinya itu kadang seperti akhlak gitu kan, akhlak antara bagaimana tentang perempuan kepada laki-laki atau suami istri gitu. Kita mau menjelaskan itu memang pelajaran dan mereka harus pelajari, tetapi yang di situ terselip anak yang masih baru MTS, istilahnya mereka, jadi kita juga sungkan gitu mau mengungkapkan secara vulgar gitu. Memang itu pelajaran gitu, tapi
kayaknya menurut kita mereka belum cocok lah untuk mengenal seperti itu. Itu repot juga kadang, Bu. Oke. Jadi harus diciptakan satu desain pembayaran tersendiri ya. Artinya pendekatannya macam-macam. Menarik sekali. Ya, saya nggak bisa membayangkan bagaimana menjadi guru ketika di depan saya ada yang tua juga. Terus saya harus kalau mengajarkan fikih misalnya, kan fikih untuk anak SD itu kan beda dengan ketika harus mengajar fikihnya untuk orang yang sudah dewasa ya. Ini menarik sekali. Ada lagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman tersendiri. Kita kan harus mengajarkan PAI. Artinya kan ini tuh tidak hanya bentuknya kan hafalan ya. PAI itu sebenarnya kan tujuan besarnya itu adalah anak-anak itu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, kan seperti itu. Kalau dalam bahasa pesantren mungkin menjadi insan yang yang kamil, yang sempurna ya. Kita mengajarkan anak seperti itu. Kemudian alat penilaiannya juga berbeda dengan ketika kita mengajar matematik. Matematik kalau dia nggak bisa jawab berarti dia 0. Tapi di PAI kan tidak seperti itu. Ya, ada penilaian-penilaian tertentu yang harus diberikan oleh guru ketika mereka mengajar PAI. Ya, dan itu kan sikap sebenarnya kan, ke etika, sikap. Ya, lebih banyaknya ke arah itu. Ketika meskipun guru-guru itu mengajarkan teori, tetapi ujungnya itu adalah perubahan perilaku sebenarnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana itu? Saya juga nggak ngerti ketika saya mau merubah perilaku anak SD, tapi ternyata di dalamnya ada anak yang udah SMA gitu kan. Bagaimana saya bercerita di sana? Kalau anak SD masih ceritanya mencurinya ya mencuri mangga. Nah, gimana kalau anak SMA udah nggak laku tuh cerita mencuri mangga. Kalau di pesantren nggak hanya mangga Bu yang dicuri. Kalau di pesantren nggak hanya mangga, mencuri ayam. Saya pernah bersama teman itu ada yang mengambil punyanya Mbah Yai, tapi memang sudah dibolehkan asalkan jangan terlalu berisik. Pas ngambil jambu itu ternyata jatuh di gendeng. Mbah Yai keluar, masih ada yang di atas. Ditinggal teman-teman yang lainnya lari. Mau turun nggak berani, ditungguin di bawah. Iya. Ya, kebayang ya, karena Bapak Ibu harus menjaga anak-anak itu dari pagi ya, 24 jam gitu. Dan merubah mereka, merubah perilaku. Luar biasa sekali. Ya, anak-anak saya dari tamat SD itu masuk pesantren di Gontor. Jadi ya udah 6 tahun itu benar-benar mereka dibentuk ini di sana dari pagi sampai malam ya, dan nggak ada ikut campur orang tua sama sekali. Benar orang tua kita sebagai orang tua ya lillahi ta'ala, artinya benar-benar itu menyerahkannya ke kiainya. Tapi saya lihat metode belajarnya bagus. Ya, cuma kalau di sana nggak ada tuh yang campur-campur, saya lihat tuh Ustaz. Anak KMI ya KMI gitu. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang mau memberikan informasi ke kita? Kalau nggak, saya mau ini. Saya punya satu video ya, yang saya sih berharap semua guru-guru di Indonesia itu bisa menonton ini. Video ini sederhana, simple. Bagaimana seorang guru itu dengan satu tindakan yang kadang itu adalah tindakan kecil untuk kita, tapi ternyata itu memberikan satu efek yang besar, yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, nanti setelah nonton ini kita akan bahas tentang penugasan Bapak Ibu untuk yang UAS ya, supaya nanti ketika UAS tidak ada yang nilainya nilainya tidak bagus karena salah memahami. Saya mintanya kayak gini terus yang dibuat apa.
saya share ya, silakan teman-teman ditonton sebentar. Kita nonton. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Make a difference. Sudah, Ya. Bu. Dengeran nggak suaranya? Tidak ada Dengar suaranya? Belum Belum, terdengar, Bu. belum ada Suaranya nggak suara. terdengar ya? Nggak ada suara ya? Nggak ada, Bu. Kalau tulisan di bawahnya ada? Make a Ya, difference ada. movie. Ada, Bu. Pada hari pertama Miss Thompson berdiri itu ada? Ada, Bu. Lihat.
He explained that his father had died a couple of years ago, and he was wondering if Miss Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Miss Thompson did, and guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Staller whispered in Miss Thompson's ear, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Miss Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." You can never tell what type of impact you may have on another's life by your actions or lack of action. Please consider this fact in your venture through life, and just try to make a difference in someone else's life today. Oke, baik, teman-teman. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Baru terakhir tadi kedengaran. Terakhir terdengar. Ya. Itu yang bikin apa namanya syahdu suaranya. Oke ya, baik. Teman-teman itu yang ingin saya bagi mungkin ini kasusnya ada di negara lain, tapi saya yakin bahwa semua guru bisa melakukan hal seperti itu. Artinya apa yang kita lakukan mungkin tidak kita sadari ternyata itu memberikan efek yang luar biasa untuk anak-anak yang kita didik. Ya. Oke, baik teman-teman, untuk yang ini kan terakhir, ternyata di portal juga dikatakan bahwa ini adalah pertemuan untuk yang web yang terakhir. Silakan teman-teman untuk UAS, ada masalah nggak? Ada yang masih bingung gitu, UASnya apa sih Bu gitu? Rencananya mungkin beberapa hari ini tadi ada yang minta dibuka aja portalnya sehingga nanti teman-teman yang sudah selesai itu sudah boleh mengunggah UAS-nya. Ya, walaupun masih lama sebenarnya sampai tanggal 16 ya. 16 Juni itu masih ada. Itu untuk UAS, tapi kita lebih dulu supaya nanti teman-teman punya waktu untuk mengerjakan UAS yang lain. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Lebih diperjelas lagi Bu tugas UAS-nya Bu. Jadi kan ya tugas UAS itu kan seperti yang dari awal banget kuliah kita sudah sepakati bahwa tugas UAS itu bentuknya adalah mini riset ya. Mini risetnya nanti apa namanya penulisannya bagaimana? Penulisannya sama seperti teman-teman ketika menulis laporan hasil penelitian, laporan karya ilmiah. Latar belakang permasalahannya apa, kemudian ambil sedikit saja teori ya, nah kemudian buat hasilnya. Jadi ini ada hasil risetnya.
Jadi apa yang teman-teman teliti itu adalah tentang metode pembelajaran yang teman-teman gunakan di kelasnya. Jadi ini di kelasnya aja. Tadi ada yang nanya, Bu, seperti itu dong, seperti apa? PTK enggak? Mirip PTK, tapi kita nggak harus pakai siklus. Kalau PTK kan ada siklus 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya ada yang mau pakai PTK aja deh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya tidak sampai ke PTK mintanya. Tapi kalau ada yang udah terlanjur sampai PTK ya bagus, alhamdulillah. Artinya kan kita benar-benar bisa menyempurnakan metode pembelajarannya itu. Jadi yang dilakukan adalah kita mau melihat apakah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya teman-teman itu memang bisa meningkatkan kemampuan siswa atau tidak. Nah, kemampuan siswanya kita ukur dari mana? Sebenarnya banyak yang bisa kita ukur ya. Nah, supaya gampang itu kita alat ukurnya nilai. Boleh nggak motivasi? Boleh. Tapi teman-teman buat alat ukur sendiri. Jadi motivasi tinggi itu kalau apa, rendah apa, sedang apa, tinggi apa gitu ya. Boleh membuat. Jadi misalnya satu metode pembelajaran apakah dia bisa meningkatkan motivasi siswa atau tidak. Boleh aja mengukur motivasi. Asal nanti alat ukurnya jelas. Jadi kita mengatakan bahwa motivasi siswa meningkat ketika apa indikatornya. Boleh. Ya, yang paling gampang adalah nilai. Nilai kan tinggal dites aja. Ya. Kalau semacam pretest dan post-test gitu bisa, Bu? Bukan pretest dan post-test. Jadi ada apa gitu ya. Tapi kemudian ketika menggunakan metode yang baru ini, apakah terjadi peningkatan? Jadi kalau bukan pretest dan post-testnya. Oh, ya. Jadi nilai ketika menggunakan metode lama dan nilai ketika menggunakan metode yang baru. Jadi hasilnya itu nanti. Nanti hasilnya boleh nggak rata-rata? Boleh rata-rata kelas, ya. Nanti di analisisnya rata-rata kelas boleh. Tapi yang lebih bagus lagi kalau di analisisnya itu per siswa. Kenapa? Karena tidak semua siswa itu akan mendapatkan nilai yang meningkat ketika diberikan satu metode belajar. Ada yang turun, justru. Ya. Nah, itu kalau bisa dapat nilainya kayak gitu, bagus. Ya, ternyata tuh nggak semua. Misalnya nih, awalnya ceramah, kemudian kita menggunakan media. Tidak semua anak suka menonton film. Anak-anak ada yang lebih suka diceramahin. Kalau diceramahin itu mereka, aduh, ngerti banget. Ya. Itu tergantung tipe belajarnya. Ya, ada anak-anak itu yang lebih suka ketika kita suruh kamu baca ya ini gitu kan, mereka paham. Ya, anak-anak yang visual itu kan mereka nggak suka kalau harus nanti mereka harus praktek dalam portal tertentu gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanti boleh nilainya itu nilai per siswa sehingga nanti terlihat oh ternyata ada loh anak-anak yang nggak meningkat nilainya, ada yang turun misalnya ketika kita berikan satu metode yang baru. Ya, jadi sekian persen meningkat, ada meningkatnya tinggi banget. Berarti memang untuk model belajar anaknya itu cocok dengan metode yang kita berikan. Tapi kalau model belajar siswanya nggak sesuai, itu mereka biasanya nggak akan naik. Naik pun sedikit, nggak terlalu besar. Nah, tidak bisa jadi bahan kajian ya teman-teman. Ya, oh ternyata kalau di kelas saya itu kalau terlalu banyak IT-nya anak-anak nggak suka. Mereka nggak begitu suka. Tapi kalau misalnya pendekatannya dengan media misalnya ya, atau misalnya pendekatannya dengan kalau SMA mereka suruh nonton-nonton nggak suka, malah tidur mereka ya, ntar malah yang dilihatin malah yang aneh-aneh di videonya itu. Anak-anak mungkin lebih suka ketika mereka harus praktek. Ya, jadi disitulah nanti teman-teman bisa melihat
gaya belajarnya setiap siswa itu akan berbeda. Dan tidak semua tidak ada satupun metode belajar yang cocok untuk semua orang di dalam kelas. Ya, nggak semuanya. Tidak ada satupun. Ya, mungkin cocok untuk gaya belajar A, tapi tidak cocok untuk gaya belajar B. Ya, nanti boleh nanti Bapak Ibu dianalisis seperti itu. Jadi tidak usah sampai tiga siklus gitu, enggak. Satu siklus saja cukup. Jadi uji coba lihat pengaruhnya. Nanti kalau sampai 3 siklus itu udah selesai itu skripsinya. Kalau satu siklus, Bu, memperbandingkannya berarti dengan metode pembelajaran yang tidak menggunakan yang sedang kita analisis, berarti gitu ya? Iya. Ya misalnya Bapak, Pak Andri misalnya sekarang menggunakan video gitu kan. Ya biasanya menggunakan itu, nanti dilihat hasilnya kalau video seperti apa. Nanti ganti misalnya menggunakan portal atau menggunakan aplikasi apa, lebih menarik nggak anak-anak? Tapi ternyata enggak kok, anak-anak nggak suka aplikasi, mereka ternyata lebih suka kalau nonton misalnya, bisa ya seperti itu. Nah, pertanyaan ya, kalau misalkan perbandingannya dengan metode yang lain yang tidak sedang kita analisis, apakah materinya itu harus sama atau berbeda, Bu? Karena kan tingkat kesulitan materi itu kadang berbeda gitu, antara satu materi dengan materi yang lain. Nah kalau bisa itu mungkin materinya nggak sama, tetapi pokok bahasannya sama. Jadi jangan yang jauh banget, ya, jangan jauh-jauh banget. Misalkan gini, Bapak lagi ngajar tentang akidah akhlak. Bapak ngajar apa? Akidah akhlak, Bu. Nah, akidah akhlak. Artinya yang setara kemampuannya itu, jangan yang ini, jangan yang jauh. Kalau jauh nanti nggak bisa kita bandingkan juga. Artinya yang tujuan pembelajaran itu setidaknya sama. Ya. Kalau yang jauh banget jangan. Nanti nggak bisa, dia nggak apple to apple ketika kita perbandingkan. Tapi kalau misalnya harus mengulang materi yang baru, kemudian metodenya beda, itu juga nggak bisa. Karena anak-anak udah dapet nih materi itu di metode yang lama. Ketika diulang yang baru ya pasti lebih bagus lah, orang setidaknya itu diulangin materinya. Jadi kan ketika materi yang kedua ya pastilah mereka lebih paham. Itu juga tidak mengukur. Ya. Jadi yang kira-kira ketika dibandingkan itu dia hampir sama. Dan nggak usah ganggu jam pelajaran. Ya, jangan sampai nanti harus nambah lagi jam pelajaran. Jadi kan sambil ngajar aja Bapak Ibu. Melakukan riset. Namanya juga mini riset. Berarti itu satu anak kita nilainya 1, Bu, ya dalam laporannya itu? 1 aja. Kecuali Ibu mau bersiklus. Maksudnya gini, kan itu penilaian banyak. Penilaian berarti kalau umpamanya kita megang 10 anak di dalam satu kelas itu berarti si A kemarin kalau pakai metode ceramah hasilnya banyak 70, ketika pakai media digital menjadi 80, si B atau seperti itu apa bagaimana, Bu? Ya, seperti itu aja. Kita hanya melihat efektivitas metode pembelajarannya aja. Oh ternyata memang meningkatkan. Tapi iya. mungkin si D ketika ceramah 70, ketika menggunakan pembelajaran digital dia malah 50, dia nggak suka ke internet. Misalnya seperti itu. Ya, Bu. Ya. Ya, jadi artinya kita yang teman-teman berikan itu benar-benar yang di lapangan. Jadi supaya kita bisa analisis, anak-anak ternyata nggak begitu suka sih yang digital gitu kan, mereka lebih suka ke perpustakaan. Misalnya metodenya library, ya kalau digital itu mereka nggak buka, itu memang mereka tidak terlalu familiar. Bisa juga banyak banget itu mereka pusing gitu kan, kalau perpustakaan kan jelas. Nah kayak gitu ya. Pertanyaan. Ya silakan. Ini kan berarti ini kan ke arah ke metode kuantitatif ya Bu ya, karena iya. Jadi memang untuk ini saya itu
dan mungkin teman-teman yang lain untuk analisisnya itu kan kelihatannya masih gampang, Bu. Karena apa bisa hanya analisis sederhana seperti apa yang disampaikan Bu Halimah itu bisa, Bu? Iya, sederhana aja Pak. Kita cuma lihat, jadi Ya. kalau mau pakai apa namanya, pakai statistik cuman uji T aja gitu ya, Oh, ya. pembeda aja. Kalau mau pakai statistik, kalau enggak juga nggak apa-apa, pakai grafik aja. Oh ternyata rata-rata anak-anak seperti apa. Hanya untuk melihat efektivitas itu aja ketika Bapak dan Ibu menggunakan satu metode pembelajaran. Jadi nggak usah yang susah-susah Pak. Oh iya, makasih Bu. Nggak usah yang susah-susah. Kalau susah-susah nanti malah jadi skripsi. Kita Iya. satu apa kuliah aja. Ya. Bayar dulu Pak. Tapi kalau Bapak mau misalnya nyarinya mau kualitatif riset malah keren banget Pak. Jadi dari kuantitatif ke kualitatif. Artinya kita tanya tuh ada anak yang nilainya nggak naik ya. Artinya kan ya berguna untuk tugas ini, berguna juga untuk Bapak dan Ibu ya, buat teman-teman. Kan bisa nanya aja, kok nilainya jadi turun sih? Nah, ketika menggunakan ini kan ada, mereka akan menjawab, sih nggak suka Bu, atau riwuh saya kalau ngeliat gitu. Artinya kan ada satu penjelasan mengapa anak-anak itu turun. Ya, atau ada anak-anak yang tinggi banget, bisa dari 50 nih, dulu nih si anak nggak mau belajar sama sekali, tidur aja di kelas, begitu kita kasih ya, tiba-tiba dapat 90, itu kan keren ya, artinya sesuatu yang luar biasa. Ini boleh Bapak dan Ibu analisis dengan kualitatif, tanya, dia kenapa sih? Boleh juga seperti itu. Artinya buatlah semenarik mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan, tetapi tidak memberatkan. Nah itu kan free, saya free ya, merdeka belajar banget lah. Jadi ini bisa meneruskan yang UTS kemarin. Nah itu dia. Ada yang nanya, Bu boleh nggak meneruskan yang? Boleh banget, teruskan aja. Terus boleh nggak ganti? Boleh juga. Ya gantilah dari awal, dari latar belakang, kajian teorinya diulang lagi, boleh. Mau nerusin yang kemarin, terus dilanjutkan menjadi action, boleh. Ya senyamannya Bapak dan Ibu. Tapi hasilnya itu adalah, saya berharap bahwa kemudian kita bisa bersama-sama melihat ya, ada satu metode pembelajaran baru yang kemudian kita terapkan dan itu berhasil atau tidak berhasil gitu. Ternyata nggak cocok ini di pesantren seperti ini misalnya. Bisa aja kan Bapak Ibu baca teori kayak gini diterapkan. Oh nggak cocok, apalagi misalnya kayak Pak Tolapudin. Waduh, di dalam kelasnya macam-macam. Ada anak kecil, ada orang dewasa. Diberikan metode itu nggak bisa. Ternyata tuh nggak ngaruh sama sekali. Bisa juga kan? Nah ini kan menarik untuk kemudian kita kaji sebagai guru. Berarti kalau isi dalam kelas itu beragam siswa, lain lagi nih metodenya. Itu aja sih sebenarnya yang ingin kita ungkap dari pembelajaran PA. Karena untuk saya pembelajaran PA itu hal yang baru gitu ya. Dan saya tuh hanya bisa membayangkan saja bagaimana Bapak dan Ibu tuh mengajar di sekolah. Saya nggak guru PAI, tapi saya dulu sekolahnya di Aliyah di Madrasah Sanawiyah. Jadi siswa saya sering saya mengalami, tapi jadi guru enggak. Gitu. Jadi apalagi di pesantren ya, sama sekali saya tidak pernah menjadi guru di pesantren. Jadi untuk saya sangat menarik ketika saya nanti membaca laporan teman-teman ya yang luar biasa. Artinya dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata tuh banyak sekali permasalahan pendidikan kita di sekolah. Gitu. Ya. Dan teman-teman belajar ada yang udah biasa sih bikin skripsi, jangan sampai yang susah-susah banget, nanti malah wah ini skripsi Pak, nggak usah pakai uji pengaruh, nggak usah, uji beda aja kalau mau ya, jadi yang simple. Oke Bapak Ibu, Iya Bu, sudah paham. sudah paham ya. Oke baik. Nah, sudah hampir jam 3.
kita akan tutup pertemuan kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, teman-teman, dalam kuliah kita yang terakhir untuk yang kuliah yang tatap maya ya. Dan saya lupa, ternyata saya belum memberikan tugas untuk teman-teman yang membuat KTP itu ya. iya, lupa, benar saya. Jadi ternyata tidak saya upload itu, udah saya buat tapi nggak saya upload. Nanti akan saya upload, jadi teman-teman punya tugas lah dalam minggu ini. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Yang mau foto kita siapa? Kayaknya biar kelihatan cakep. Siapa Pak yang motoin? Yang pakai komputer, pakai laptop. Silakan Pak Ade, dihitung Pak Ade. Ya, dihitung dulu Pak. Nanti biar kita udah senyum manis baru difoto. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ada 2 halaman kan ya? Oh Ada iya. 1 halaman. Bentar, baru 1 Slide halaman. keduanya Pak Ade, slide keduanya Pak Ade. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bu. Selamat melanjutkan liburan dan kemudian berjuang kembali besok pagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin lift ya. Terima kasih Bu Dini. Ya, izin lift Terima kasih, Bapak Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baik ya.